kita lanjut ya Ki ya. Oke, lanjut. Tadi di video sebelumnya aku udah sempat bahas kalau Oki itu sekarang jadi PNS dan dulunya itu sempat kerja di salah satu perusahaan masih di bidang perkeretaapian ya Oki ya. Seperti apa sih kisahnya Oki itu sebelum jadi PNS itu seperti apa? Kerja di mana? Kerjanya gimana? Terus kenapa sih Oki itu pindah? Ada apa sih di perusahaan yang lama? Oke, kita tanya sama orangnya langsung. Jadi gimana Ki? Dulu kerja di mana? Oke, jadi dulu sebelum saya bergabung di Kementerian Perhubungan, alhamdulillah saya sempat kerja di APMS, itu di kereta Bandara Soekarno-Hatta. APMS itu kepanjangan apa? APMS, aduh apa ya? APMS, Automation People Moving System. Ya, itu betul sekali. Untung temennya orang kereta api juga. Itu APMS itu kereta yang beroperasi di bandara kan ya? Khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kereta yang menghubungkan antara Terminal 1 dengan terminal yang lainnya di dalam bandara. Nah, Oki kerjanya di situ. Bagian apa Ki? Kebetulan saya kemarin di bagian maintenance sarana. Jadi maintenance sarana kereta apinya ya, bukan sarana pesawat karena di bandara. Oh iya. Jadi kalau pesawatnya ya terkesan keren gitu ya. Kereta api juga keren kok. Iya betul. Nggak kalah keren sama pesawat. Keren ya. Jadi kemarin itu di bagian maintenance sarana APMS-nya. Jadi intinya yang ngerawat kereta layangnya itu ya, namanya betul. Skytrain ya. Skytrain yang ngerawat Skytrain-nya. Nah itu di balik Skytrain itu ada orang-orang seperti Oki ini yang merawat. Jadi kerjanya itu malam ya Ki ya? Selalu malam atau ada kita pagi shifting atau... sih. Shifting. Jadi pagi siang malam gitu? Iya, jadi satu hari dibagi 3 shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Tapi emang kalau saya di bagian sarana sendiri itu kerjanya lebih intens di siang hari sih, karena sistemnya kan di sana kan keretanya ada banyak. Sedangkan yang beroperasi cuma beberapa, jadi kita ngerawat yang nggak beroperasi gitu sistemnya. Jadi kalau malam hari malah yang bagian sarana itu malah sedikit kegiatan gitu. Kalau malam hari yang banyak kegiatan itu malah bagian divisi lain seperti prasarana gitu-gitu. Oh gitu, malah banyak di siangnya ya? Kalau di sarana lebih banyak di siangnya. Karena sistemnya kan keretanya beroperasi Ki? Jadi bukan beroperasi semua. Jadi dia dari sekian banyak kereta itu yang operasi cuma 2. Oh cuma 2. Jadi yang lainnya, sistemnya yang lain siangnya dirawat, nanti besoknya baru ditukar gitu. Oh gitu. Jadi nggak dalam satu hari nggak semua beroperasi gitu nggak? Oh gitu. Oke. Jadi nggak semuanya beroperasi, tapi siangnya Oki yang ngerawat itu ya, buat dioperasikan. Oki kerjanya sebagai teknisinya ya, bener-bener terjun langsung. Bener-bener terjun langsung. Bener-bener kerja nyata ya. Iya bener-bener. Bener yang touch ini gitu ya langsung ya. Bener-bener kita megang sarananya gitu. Ya. Udah ngerawat ini. Tapi Oki enjoy nggak sih kerja di sebelumnya? Dibilang enjoy nggak enjoy gimana ya, setiap orang kan beda-beda ya. Kalau misalkan saya sendiri, terkadang ada momen dimana kita merasakan nyaman, terkadang ada momen, ada fase dimana kita merasakan kurang nyaman, entah itu karena teman di sekitarnya kah, atau karena kegiatannya itu sendiri kah. Jadi emang kalau orang Jawa nyebutnya wang sinawang gitu. Tapi ya itu lagi kembali lagi ya, sawang sinawang ya Ki ya. Tapi ya setiap pekerjaan di mana-mana pasti ada positif dan negatifnya. Tergantung kita gimana cara menikmatinya gimana. Kalau misal ada yang nggak ini ya udahlah gitu. Diambil positif aja gitu ya Ki ya. Terus tapi selama Oki kerja di situ tuh di perusahaan yang lama, kayak masih ini nggak sih kayak aduh aku masih tetap pengen jadi PNS atau gimana? Mestinya sih iya sih, karena kan buktinya keluar dari situ. Iya. Jadi selama kerja itu belajar apa gimana? Iya. Jadi sebenarnya saya itu belajar dari, kan tadi sudah bilang saya belajar dari semester 6 atau tingkat 3 akhir kan. Setelah itu saya masuk kerja di situ. Ya gimana saya membawa diri, gimana saya memanfaatkan sisa waktu yang ada buat belajar. Saya mikirnya karena kita shifting, ya udah saya belajarnya di setelah saya shift gitu. Ya udah kayak setelah pulang dari tempat kerja di mes, tiduran sambil belajar, baca-baca gitu-gitu sih. Jadi kayak ada waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia gitu. Sebisa mungkin buat baca materi kalau aku dulu gitu, sama latihan soal. Jadi di sela-sela kerja disempetin untuk tetap belajar CPNS ya. Jadi ini jiwa dan raganya berbeda ya tempatnya ya. Iya. Raganya di sana tapi jiwanya tetap di ini
masih pengen Iya, jadi bener. PNS ya. Tapi orang tua emang bener-bener pengen kamu jadi Mendukung PNS sih, ya. mendukung. Sebenarnya orang tua saya itu ngikut apa maunya saya, di mana saya udah seneng, saya udah suka, ya udah monggo. Nah ini nih Oki kan udah pengalaman, udah pindah kerja 2 kali ya Ki ya. Sekali deh Sekali. maksudnya di 2 tempat yang berbeda. Iya. Kalau aku kan emang udah dari awal kerja di situ, jadi belum merasakan apa yang Oki rasakan. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang sama kayak Oki gitu, ngerasa di tempat kerja sekarang itu nggak nyaman, terus mungkin dari lingkungan kerjanya atau dari pekerjaannya yang gimana-gimana. Itu ada nggak sih kayak masukan dari Oki untuk teman-teman biar tetap semangat kerja apa? Kan ada tuh banyak yang nggak betah gitu kan biasanya. Kalau dari saya pribadi ya, kalau misalkan tempat kerja itu gimana kita membawa diri gitu. Karena kita masuk ke lingkungan baru, dari beberapa banyak sifat orang di sekitar kita yang baru, menurutku ya gimana kita membawa diri kita gitu. Kita ketemu orang yang tipikal seperti ini, seperti itu, ya udah kayak gimana kita beradaptasi dengan mereka gitu, sampai kita benar-benar mampu bergaul dengan mereka gitu intinya. Iya, intinya diambil positifnya ya Ki. Iya betul. Tapi tetap enjoy kan? Ya, alhamdulillah tetap enjoy. Cuman karena emang Oki dari awal pengen di PNS ya Ki ya. Jadi ya itulah definisi dari gapailah cita-citamu setinggi langit. Maksudnya ya gapai aja cita-citamu. Kalau Iya. misal kamu pengen ya udah gimana caranya kamu Memperjuangkan itu, sampai dapet gitu ya. dengan tetap jangan lupa berdoa pastinya. Jangan lupa berdoa pasti itu. Terus Oki sekarang udah lega nih ya, udah jadi PNS. Alhamdulillah. Cita-citanya ada lagi nggak cita-cita yang masih pengen Oki gapai? Kan udah jadi PNS, udah nih. Cita-cita kedepannya apa, harapan kedepannya apa gitu? Kalau target terdekat saya sih sebenarnya sekarang pengen ngelanjutin studi sih, semoga Pengen kuliah dilancarkan. lagi ya? Iya. Pengen kayak ngelihat teman angkatan udah ada yang kuliah, udah ada yang lanjut ke sana, ke sini, ke Mercu, ke mana, ke Binus. Jangan disebut, saya nggak boleh. Ada yang ke Trisakti juga bahkan gitu. Terkadang Iya. kita mikirnya mereka udah bisa gitu. Mereka udah bisa, mereka udah melangkah ke sana. Sekarang giliran aku kapan gitu. Ibaratnya kayak mereka bisa, aku juga harus bisa gitu mikirnya. Iya. Tapi masih sempet dong kalau misal kamu menyempatkan waktu buat kuliah, masih ada ya waktu? Insya Allah masih bisa. Insya Allah masih bisa. Untuk teman-teman semoga bisa mengambil dan semakin termotivasi nih dengan adanya kehadiran Oki di sini. Amin. Gitu ya. Semoga kita doakan bersama, semoga Oki Amin. karirnya makin lancar dan Amin. teman-teman yang nonton di sini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Dan kita doakan supaya teman-teman lebih giat lagi dan mendapatkan hasil yang terbaik, karena Amin. hasil itu tidak akan mengkhianati usaha ya Ki Betul, ya. betul sekali itu betul. Nih, buktinya Oki nih, ini itu tuh bukan cuma kata-kata doang, tuh bener itu, ini ada buktinya ya. Oke, sekian, terima kasih Oki atas waktunya ya. Sama-sama. Jangan lupa guys, kesini nih tempatnya bagus banget di The Garden Pondok Indah Mall. Oke, sekian, bye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.